Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai unsur-unsur dalam model pembelajaran dan ciri-ciri model pembelajaran. Untuk penjelasannya, simak baik-baik ya video ini. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai unsur-unsur dalam model pembelajaran. Setiap model pembelajaran sangat berkaitan dengan tujuan dan asumsi. Tujuan adalah sebuah arah atau maksud model pembelajaran digunakan. Sedangkan asumsi merupakan landasan berpikir yang dianggap benar. Selain itu, model pembelajaran juga memuat berbagai unsur yang menentukan jenis atau nama pembelajaran tersebut. Model pembelajaran selain ada tujuan dan asumsi, harus juga memiliki 5 unsur karakteristik model, yaitu sintakmatik, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak instruksional dan pengiring. Itu adalah pendapat dari ahli Joyce dan Well pada tahun 2000. Unsur yang pertama adalah sintakmatik. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, hendaknya memikirkan terlebih dahulu langkah-langkah yang akan diterapkan saat pembelajaran berlangsung. Berbagai langkah tersebut mengakomodasi tentang apa yang harus dilakukan agar tercapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada model pembelajaran, langkah tersebut bernama sintakmatik. Dapat diartikan bersama bahwa sintakmatik merupakan tahapan-tahapan kegiatan dari setiap model pembelajaran. Perbedaan yang penting antara model dengan komponen proses pembelajaran yang lain adalah urutan tahapan-tahapan sintakmatik dalam model tidak bisa dibolak-balik. Contohnya, sintakmatik pada model pencapaian konsep, antara lain penyajian data dan identifikasi konsep, mengetes pencapaian konsep, dan menganalisis strategi berpikir. Jadi, ketika pendidik menggunakan model ini, pendidik tidak bisa memulai dari mengetes atau menguji pencapaian konsep, baru penyajian data dan identifikasi konsep. Unsur yang kedua adalah sistem sosial. Kegiatan belajar mengajar di dalamnya dapat dipastikan ada interaksi sosial atau interaksi antar manusia. Interaksi sosial tersebut bisa terjadi antara guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik. Bentuk interaksi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah peserta didik, latar belakang, kemampuan, kematangan peserta didik, jenis kelamin, dan bahkan etnis. Situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam model pembelajaran dapat disebut dengan sistem sosial. Oleh karena itu, setiap melakukan model pembelajaran tertentu harus mempertimbangkan sistem sosial. Contoh, sistem sosial pada model pencapaian konsep. Model ini memiliki struktur yang moderat. Dalam kegiatan belajar mengajar, pendidik mengendalikan aktivitas pembelajaran, tetapi dapat dikembangkan menjadi kegiatan dialog bebas dalam fase itu. Interaksi antar peserta didik dipandu dan digerakkan oleh pendidik. Selanjutnya adalah prinsip reaksi. Pola kegiatan pendidik dalam memperlakukan atau merespon peserta didik disebut dengan prinsip reaksi. Ketika menerapkan sebuah model pembelajaran, maka pendidik harus memiliki kemampuan untuk merespon peserta didiknya sesuai dengan pola atau prinsip reaksi yang berlaku dalam model tersebut. Misalnya, pada model pencapaian konsep, pemberian dukungan dengan menitik beratkan pada sifat hipotesis dari diskusi-diskusi yang berlangsung, pemberian bantuan kepada peserta didik dalam mempertimbangkan hipotesis yang satu dari yang lainnya. Pusatkan perhatian para peserta didiknya terhadap contoh-contoh yang spesifik, dan tentunya berikan bantuan kepada para peserta didik dalam mendiskusikan dan menilai strategi berpikir yang mereka gunakan. Selanjutnya adalah sistem pendukung. Sistem pendukung dapat berupa sarana, alat, dan bahan yang diperlukan dalam melaksanakan model pembelajaran.
Sistem pendukung memiliki keterkaitan dengan sintakmatik yang terdapat dalam model pembelajaran tersebut. Dapat diartikan, sistem pendukung yang dimaksud pada suatu model pembelajaran antara lain segala sarana, bahan, dan alat yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan model pembelajaran tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah pendidik tidak bisa menerapkan model pembelajaran tertentu secara efektif dan efisien apabila sistem pendukungnya tidak memenuhi. Yang terakhir adalah dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional merupakan hasil belajar yang dicapai secara langsung dengan cara mengarahkan peserta didik pada tujuan yang diharapkan. Namun, dalam kegiatan pembelajaran, ada dampak pembelajaran yang muncul tanpa direncanakan terlebih dahulu. Dampak pembelajaran yang sebelumnya belum direncanakan tersebut dikatakan sebagai dampak pengiring. Dapat diartikan, dampak pengiring merupakan hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses belajar mengajar. Sebagai bentuk akibat telah tercipta suasana belajar yang dialami langsung oleh peserta didik tanpa pengarahan langsung dari pendidik tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri model pembelajaran. Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tentunya tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur pembelajaran. Ciri-ciri tersebut ialah 1. Rasional teoritik logis yang telah disusun para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik belajar. Dapat dikatakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang digunakan supaya model tersebut mampu berhasil dilaksanakan. Yang keempat atau yang terakhir ini adalah lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Neven dalam Trianto berpendapat bahwa suatu model pembelajaran dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah sahih atau valid. Aspek validitas berkaitan dengan 2 hal, yaitu 1. Apakah model yang telah dikembangkan didasari pada rasional teoritik yang kuat, dan 2. Apakah ada konsistensil internal. Selanjutnya adalah praktis. Aspek kepraktisan hanya dapat dipenuhi jika 1. Para ahli dan praktis yang menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dan diterapkan, dan 2. Kenyataan menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan tersebut dapat diterapkan. Yang ketiga adalah efektif. Berkaitan dengan aspek efektivitas ini, Neven memberikan parameter sebagai berikut. Yang pertama, ahli dan praktis berdasarkan pengalamannya menyatakan bahwa model tersebut efektif. Dan yang kedua, secara operasional, model tersebut memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Demikian penjelasan dari saya mengenai unsur-unsur dalam model pembelajaran dan ciri-ciri model pembelajaran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.